Assalamualaikum, halo guys, saya Kartika Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan tertutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa pencet tombol like dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya ya. Mari kita simak video berikut ini. Sistem pendidikan tertutup. Pembelajaran informal adalah proses belajar yang terjadi ketika menemukan konteksnya, bukan pembelajaran abstrak di mana siswa mesti belajar tanpa konteks kebutuhan yang jelas. Pendekatan deduksionis pada pendidikan telah mengarahkan kita terlalu menekankan pada satu tipe pengetahuan analitik saja. Pengetahuan analitik yang dimaksud adalah pengetahuan rasional yang bisa dilepas dan independen dari konteksnya. Hasil tak terbantahkan dari pembelajaran nirkonteks ini adalah kebanyakan mulai belajar bukan karena berminat dan ingin belajar, akan tetapi hanya belajar untuk kejar target agar lulus ujian. Maka perlu diciptakan sistem yang erat melibatkan orang dan dapat menginspirasi mereka untuk belajar, memberi ruang untuk konteks dan ilmu yang saling berkelindan. Konteks inilah yang memberikan makna pada ilmu, memberi motivasi untuk terus belajar, karena pada ujungnya hanya faktor konteks ini yang bisa menyediakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa. Semua pembelajaran semestinya didorong oleh kuatnya ketertarikan di dalam sebuah konteks, karena dari rasa tertarik, ilmu yang dipelajari mereka memiliki makna. Tanpa itu, proses belajar tidak akan memiliki banyak arti, kering, dan dilupakan seiring waktu. Banyak dari kita yang bisa merasakan bahwa apa yang telah diajarkan di bangku sekolah sering terasa tak berguna dan berarti. Belajar hanyalah seperti kendaraan yang mengantarkan melewati lika-liku sistem tata sosial menuju dunia pekerjaan. Inilah hasil dari desain sistem pendidikan tertutup. Keterampilan metakognitif. Pergeseran ke dunia pembelajaran informal bukan hanya mengurai kesenjangan antara belajar melalui institusi pendidikan dengan dunia luar, tetapi juga mengharuskan kita meruntuhkan dinding penghalang antara pembelajaran objektif dan pembelajaran subjektif. Sebelumnya, asumsi dasar yang dominan dalam sistem pendidikan adalah bahwa pembelajaran dianggap sebagai makhluk rasional, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan dengan sedikit menghitung faktor manusia. Khususnya saat ini sangat penting kita sadari sebuah fakta. Hal yang mudah diajarkan dan mudah dites kini juga lebih mudah untuk diautomasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kapasitas yang lebih metakognitif, tidak hanya mengumpulkan banyak fakta saintifik dan fakta sejarah yang lebih pada kapasitas berpikir saintifik. Berpikir selayaknya sejarawan, berpikir filsafati, mulai menambah kapasitas untuk mengembangkan skill sosial dan emosional, bagaimana cara bekerja sama dengan orang-orang dengan latar belakang berbeda, yang punya cara pikir berbeda, dan yang dapat melibatkan sudut pandang dari bidang keilmuan berbeda. Pembelajaran kolaboratif. Saat ini, pembelajaran dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan oleh individu-individu. Tujuan dari sistem pandangan tersebut adalah menghasilkan individu cerdas, bukan mengembangkan kecerdasan yang bersifat kolektif. Sistem ini menempatkan individu yang secara akademik dinilai kompeten sebagai yang terbaik, tidak peduli bagaimana modul pengembangan diri atau kapasitas kolektif lain pada dirinya. Model pendidikan tradisional kita jelas didasarkan pada konsep reduksionis, yang menempatkan individu sebagai lokus dari kelompok sosial. Titik beratnya ada pada pengajaran untuk mendorong keunggulan individu. Konsepsi tersebut sudah mengakar sejak lama. Kita bisa melihat dari tempat duduk siswa yang terpisah agar lebih fokus pada guru dan buku pelajaran. Interaksi dengan siswa lain yang pada saat pelajaran dianggap sebagai bentuk gangguan sehingga kita semakin sulit untuk memahami hal lain. Guncangan emosional datang ketika seseorang membandingkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dengan kenyataan hidup yang dihadapi, termasuk dunia kerja, di mana banyak orang menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam kelompok, baik lingkup formal maupun informal,
untuk sebuah tujuan bersama. Tugas sederhana mungkin saja diselesaikan di tataran individu, akan tetapi dalam perkara yang sifatnya kompleks, kapasitas dan kemampuan kolaborasi dalam setiap individu yang terlibat di dalamnya sangat menentukan sinergitas dan skill komunikasi pada setiap individu yang sangat mempengaruhi kesuksesan kelompok tersebut. Bagaimana mereka berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan dan ide untuk tujuan bersama. Hanya ketika kita bergerak menuju model pegari atau emergence model dari sebuah jejaring, kita akan melihat bahwa memahami perbedaan cara pikir dan cara pandang orang lain adalah sangat penting. Saat ini, kita perlu lebih banyak jejaring manusia yang bisa bekerja secara sinergis untuk membentuk kumpulan grup yang mempunyai kecerdasan jauh lebih besar dibandingkan total kecerdasan masing-masing orang di dalamnya. Pembelajaran berjejaring adalah tentang individu-individu yang terintegrasi dalam grup, di mana di dalamnya terjadi interaksi yang dinamis antara individu dan kelompok. Pengalaman ini akan menjadi model yang mereka bawa seumur hidup. Penekanannya ada pada kolaborasi yang sifatnya sinergis, punya keberagaman keterampilan dan pengetahuan yang menstimulasi pekarya atau emergence. Kemungkinan mereka untuk melakukan eksploitasi secara kolektif, merasakan dinamika yang terjadi, menciptakan dan berevolusi bersama-sama dalam tujuan yang sejalan. Mengasyiki minat yang menyatukan mereka, mengalami rasa sepenanggungan dan punya andil untuk tujuan yang sama yang lebih besar. Pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran tidak dilihat sebagai proses yang terintegrasi, tetapi dipecah menjadi macam-macam mata pelajaran yang dirancang sebagai seperangkat langkah linier yang harus dilalui seseorang sampai berakhir pada periode tertentu sebelum mencapai fase siap kerja. Mengembangkan sistem pendidikan proaktif berarti bergerak dari statis yang melihat ke belakang menuju dinamis yang berorientasi ke depan. Diambil contoh, jika sebuah kurikulum baru dikembangkan, maka harus ditanyakan pula sampai seberapa lama kurikulum tersebut punya relevansi. Kita semua perlu menyadari berapa cepatnya perkembangan informasi di zaman ini. Dengan beralih ke open system, pendidikan kita tidak perlu lagi hanya bergantung pada konten-konten yang sifatnya historis. Kita bisa mulai menemukan cara untuk mengintegrasikan sumber yang kini sedang dikembangkan bersama. Pendidikan harus selalu berkaitan dengan kapasitas adaptif untuk terus-menerus beradaptasi dengan kenyataan dan tantangan dunia melalui proses pembelajaran. Ini tentu membutuhkan langkah perpindahan dari hanya menilai hasil ke menilai proses, dari menilai produk hasil akhir ke lebih memilih penilaian keterlibatan pada proses secara berkelanjutan, bergerak dari mindset hasil ke mindset pertumbuhan. Membuat lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan untuk belajar dan mengembangkan diri, mendukung seluruh siklus kehidupan manusia. Model yang sudah ada hanya dibentuk untuk menghargai arti kesuksesan dibanding pentingnya memahami arti kegagalan. Padahal kita tahu bahwa untuk sukses, kita juga perlu merangkul pengalaman kegagalan dan menjadikannya peluang untuk belajar lebih baik lagi. Pendidikan model tradisional seolah mengajarkan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang buruk, bahwa ketika orang lain punya solusi, maka Anda tidak perlu repot-repot punya solusi alternatif yang lain, termasuk sebuah proses di mana Anda diberi bahan materi yang nanti akan dites pada saat ujian. Lalu Anda harus mendukung mereka untuk memberi nilai apakah jawabannya benar atau salah. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan penguji, maka Anda gagal. Semua itu bukan merupakan model yang baik, karena mengajarkan hal yang berkebalikan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Bagi mereka yang ingin mengajar karir dengan penuh makna, bagi mereka yang menginginkan pertumbuhan dalam hidupnya, kegagalan merupakan satu loncatan menuju kesuksesan. Pendidikan berbeda perlu mengubah paradigma tentang kegagalan ini, lalu mulai membangun proses belajar dan penilaian yang lebih sesuai.
Solusi: bagaimana konkretnya sistem pendidikan yang dibutuhkan generasi selanjutnya? Bagaimana cara mengintegrasi ide-ide yang sudah ada dan kemudian membangunnya menjadi sebuah platform yang dapat mengubah sistem? Bagaimana di semua bidang lain perubahan sistem yang terjadi saat ini melibatkan pemanfaatan potensi dan dorongan alamiah untuk berevolusi? Sebagaimana di semua bidang lain, perubahan sistem yang terjadi saat ini melibatkan pemanfaatan potensi dan dorongan alamiah untuk berevolusi ke sebuah sistem yang beranjak ke level makro, seperti halnya globalisasi dan kebangkitan teknologi informasi melampaui model sistem era industrial, di mana banyak kelembagaan menganut cloud system. Melalui internet dan adopsi komputer yang luas, kita bisa punya platform informasi dan pendidikan yang sifatnya global. Kita memiliki kemungkinan untuk mengubah sistem yang telah retak oleh kelebihan kapasitas menjadi yang lebih terintegrasi pada jejaring global, sehingga dimanfaatkan oleh semua orang, alih-alih selalu mencipta ulang roda yang sama untuk penggerakan salah satu sistem. Kini kita dapat berkolaborasi untuk menemukan solusi yang lebih spesifik untuk diterapkan melalui jejaring internet. Dengan infrastruktur teknologi, kita bisa mulai bergeser dari model terpusat menuju open model, di mana world is greater than the sum of the parts. Mengutip tokoh pendidikan Toto Raharjo, gerakan pendidikan akan terjadi jika prinsip semua orang itu guru, semua orang itu murid, semua tempat itu sekolah, dijalankan melalui dinamika konseptual dan dalam keseharian. Yang kita butuhkan adalah platform pendidikan yang terbuka, di mana semua bisa bergabung, baik untuk belajar maupun mengajar. Platform terbuka memungkinkan kolaborasi dan kreasi berjalan beriringan. Dengan demikian bisa berlangsung diduplikasi dan disesuaikan untuk menjawab permasalahan skala lokal. Hal ini berarti mengurai institusi pendidikan menjadi komponen yang sifatnya modular, sehingga dapat dibawa ke platform terbuka untuk dibahas bersama, dibandingkan, dinilai, lalu dibungkus kembali untuk diintegrasikan sesuai kebutuhan pengguna. Semua itu memungkinkan terjadinya banyak sinergi pada skala yang baru. Platform-platform yang dimaksud perlu mengintegrasikan antara pembelajaran formal dan informal, sehingga proses belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Orang-orang akan memahami bahwa pengetahuan atau model sekecil apapun pasti akan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Platform juga perlu menggabungkan matriks untuk mengukur seluruh pembelajaran dari berbagai kanal medium, aktivitas dan pengalaman individu di dalamnya, mencatat seluruh faktor terkait, seperti melihat dimensi psikologis dan perilaku belajar individu. Sebuah platform yang tidak hanya mencatat nilai-nilai tangible, tapi juga sebanyak mungkin dimensi pembelajaran yang berkaitan. Sebuah sistem memang seharusnya berbasis pembelajar, memahami bahwa ada pengalaman belajar yang bersifat subjektif, mengumpulkan bahan ajar yang benar, dan membantu mereka dalam perjalanan mengalami itu, membangun umpan balik yang tepat sepanjang siklus pembelajaran, menjadikannya proses yang adaptif dan integritas dalam semua aspek kehidupan.